Salam semoga selalu tercurahkan kepada Nabi besar kita, junjungan kita, Nabi Muhammad SAW, dan semoga selalu tercurahkan kepada istri-istri dan anak-anak beliau, serta para sahabat dan orang-orang yang mengikuti beliau sampai akhir zaman. Allahumma amin. Alhamdulillah, setelah beberapa lama kita tidak kajian online, kembali kita dipertemukan dengan rahmat Allah yang bisa berbareng. Kembali bertemu dengan Ustaz Firdaus, memberikan kajian yang kita lanjutkan dalam hal ini dari kitab Syama'il Muhammadiyah. Insya Allah pada pertemuan kali ini yaitu pertemuan yang ke-7, kita akan melanjutkan pembahasan dari kitab tersebut yang ditulis oleh Imam At-Tirmidzi rahimahullah ta'ala. Kitab ini membahas pribadi Abu Muhammad SAW, sehingga diharapkan kita bisa mengambil manfaat untuk memahami kitab tersebut dalam membantu kita dalam menjalankan sunnah Rasulullah SAW. Pada kali ini kita akan kembali melanjutkan pembahasan hadis-hadis yang berkaitan dengan fisik dan akhlak Rasulullah SAW. Sebelumnya izinkan kami untuk membacakan kata-kata yang akan disampaikan oleh Ustaz kepada Rasul. Baik, terima kasih untuk mulai kecil pada kali ini untuk dengan kami akan sampaikan sedikit pada kajian menuju pertama adalah menggunakan nama sebenar sehingga mudah dikenali. Yang kedua aktivitas video dan mic atau audio saat recording dan saat kajian langsung. Yang ketiga mengenakan kajian dan berusaha untuk mencatat. Kita yang jawab insya Allah akan ada di kajian dan pertanyaan yang disampaikan oleh Evan berdasarkan dengan tema kita pada hari ini. Kemudian pada Jumat kita kembali berhubungan ke video dan audionya saat saya tampil nanti. Kalau salah kami besaran untuk pertunjukan. Admin apa? Win. Kali ini apa yang disangka dalam masjid ini dan berharap semua semoga kita menentukan dari Allah. Semoga dunia ini dibawakan dan bermanfaat bagi kita semua bagi dunia yang kita lakukan. Amin. Itu saja mohon maaf disampaikan. Semoga khairan. Bisa selesai para penonton. Alhamdulillah Ustaz bersama kita mungkin juga menjawab mukadimah. Silakan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtanani. Asyhadu an la ilaha illallah dahu la syarika lahu ta'ziman li sya'nihi wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da ila ridwani. Allahumma shalli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan masih tentang akhlak Nabi dan juga fisik Nabi sallallahu alaihi wasallam. Perkataan Al-Husain radhiyallahu taala anhu, dia berkata, sa'altu abi an siratin Nabi sallallahu alaihi wasallam fi julasaihi. Aku bertanya kepada ayahku Ali bin Abi Thalib tentang bagaimana sirah Nabi, yaitu bagaimana perihal tentang Nabi sallallahu alaihi wasallam fi julasaihi, terkait dengan orang-orang yang duduk bersama beliau, yaitu bagaimana majelis Nabi kalau lagi Nabi sama orang-orang lagi kumpul dengan beliau, ya. Apa yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam? Maka Ali bin Abi Thalib pun menjawab, "Kana Rasulullah sallam daimal bishr." Rasulullah sallam senantiasa tersenyum. Sahlal khuluqi, ya, bahwasanya akhlaknya mudah. Rasulullah orangnya mudahan, tidak sulit. Ya, layyinal janib, yaitu memiliki sisi yang lembut, yaitu mudah. Ini perkataan layyinul janib maksudnya orang lembut, mudah, tidak sulit, tidak orang yang kaku, keras, kasar, enggak. Dan mudah tersenyum. Ya, orang kalau seperti ini mudah tersenyum, orang ketemu dia juga mudah. Tidak mempersulit perkara tidak dipersulit, ya. Ada orang segalanya disulit. Kalau begini harus begini. Sehingga Nabi tidak demikian. Nabi perkaranya segala dia mudahkan, ya. Artinya kalau seperti kita zaman sekarang, ya, oh enggak ada begini, ya udah enggak apa-apa begini aja. Oh enggak bisa, ya udah begini aja. Ya, jadi mudah, tidak mempersulit. Lainil janib, yaitu mudah dengan ketemu dengan orang kalau duduk di samping dia tidak merasa berat, tidak merasa tidak merasa kaku, ya.
Dan sebagaimana pernah kita jelaskan, Rasulullah SAW memang daimul bishr, beliau sering tersenyum, selalu tersenyum. Bukan berarti Rasulullah SAW tidak mengalami kesedihan. Ya, Rasulullah manusia biasa. Beliau sedih, beliau gembira, beliau tertawa, beliau juga menangis. Ya, beliau juga ridha dan beliau juga kadang marah. Ya, dan beliau juga terpengaruh dengan kondisi-kondisi sekitar beliau. Tetapi karena akhlak beliau yang mulia, beliau selalu berusaha untuk tersenyum. Berusaha untuk selalu tersenyum apapun yang bergejolak dalam hati beliau, beliau berusaha untuk selalu tersenyum kepada julasaihi, kepada orang-orang yang duduk bersama beliau. Kemudian Ali bin Abi Thalib berkata, "Laisa bifadhin wala ghalidhin, wala sakhabin wala fahashin wala ayyabin wala musyahid." Ya. Beliau bukanlah orang yang kasar, ya. Beliau bukanlah orang yang kasar. Secara lafal bukan orang yang kasar. Kemudian wala ghadir, bukan juga hatinya keras. Jadi kalau berbicara tidak ada kata-kata yang kasar, kata-kata yang keras, ya. Kemudian juga hati beliau lembut. Wala sakhabin, bukan orang suka teriak-teriak kalau bicara. Tidak teriak sana, teriak sini. Wala fahash, bukan juga kalau berbicara kata-kata yang keji, milih kata-kata yang keji, yang menyelekit, yang menyakitkan, tidak juga pernah. Wala ayyabin, bukan juga orang suka mencela, suka nyinyir. Beliau bukan orang suka mencela dan suka nyinyir. Dan beliau juga wala musyahin, yaitu bukan orang yang kalau menyampaikan suatu maksa, enggak. Ya. Kalau menyampaikan suatu ya sudah gitu aja, ya. Tidak ada orang yang menyampaikan maksa. Atau ada yang mengatakan itu Rasulullah SAW tidaklah pelit, ya, dalam hal ini. Dari kata syuh yaitu pelit. Ini diantara sifat-sifat Nabi SAW bersama orang-orang yang duduk bersama Nabi SAW. Ya, tidak pernah kata-kata kasar, tidak pernah terlihat hati yang kaku, yang keras, tidak pernah teriak-teriak, tidak pernah beri kata-kata yang keji, dan tidak juga pernah nyinyir. Orang nyaman kalau teman duduknya seperti itu. Tapi seorang tidak nyaman kalau ternyata dia kasar lafalnya, kalau bicara kasar, kemudian keras hatinya, ya. Makanya Allah mengatakan tentang Nabi SAW, "Walau kunta faddan qalidhal qalbi lam faddu min haulik." Seandainya engkau kata-katamu kasar dan hatimu keras, tentu mereka akan berpaling meninggalkan engkau. Maka Nabi diberi anugerah oleh Allah tidak fadh, tidak lafalnya keras, kasar, dan juga tidak hatinya keras. Sehingga para sahabat betah bersama Nabi, senang duduk bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada yang dinyinyir, tidak ada yang direndahkan. Demikian juga dalam sebagian riwayat, wala maddahin. Rasulullah bukan orang yang suka muji, cari muka. Tidak, beliau bukan orang yang suka cari muka sama orang lain. Namun terkadang beliau memuji kalau memang konsekuensi atau kondisi mengharuskan memuji. Seperti Rasulullah SAW memuji sebagian sahabat. Seperti kata Nabi SAW, "Inna fika khoslataini." Rasulullah berkata kepada Ashash Abdul Qais, "Inna fika khoslataini yuhibbuhumallah, al-hilmu wal anah." Sungguhnya pada dirimu ada dua perangai yang dicintai oleh Allah. Itu sikap bijak dan sikap tidak tergesa-gesa. Ya, Nabi juga kadang memuji Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, kadang Nabi memuji Umar, ya. Tapi bukan kebiasaan Nabi sallallahu alaihi wasallam suka memuji. Tapi di antaranya yataghafalu amma la yashtahi. Rasulullah SAW itu taghaful. Taghaful itu pura-pura enggak tahu atau tidak ada perhatian pada perkara yang bukan urusannya. Yang dia tidak ada urusan, dia tidak begitu perhatian sama yang bukan urusannya. Ya, dan ini sudah yang merupakan nasihat Nabi SAW, husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Di antara keelokan Islam seorang meninggalkan yang bukan urusannya. Rasulullah SAW demikian. Beliau seperti tidak tahu atau tidak urusin perkara yang bukan urusan beliau. Kalau memang ada kepentingan, ada manfaat, maka beliau akan urusin. Ya, jangan sampai terbalik. Yang bukan urusan diperhatikan baik-baik, yang urusannya malah dilalaikan. Sebagian orang seperti itu. Urusan privasi dia lalai, tertunda-tunda, terbengkalai. Urusan yang bukan privasi dia maka serius, dibaca berulang-ulang, lihat berulang-ulang. Ini adalah salah, terbalik.
Kemudian di antara sifat beliau terhadap orang-orang yang duduk di sekitar beliau, wala yisu minhu rajihi wala yukhayyabu fihi. Orang yang datang kepada Nabi berharap sesuatu dari Nabi, ya, maka Nabi tidak pernah membuat dia putus asa. Ya, itu Nabi kalau bisa Nabi membantu, Nabi akan bantu. Itu kebiasaan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bukan dicuekin. Kalau bisa dia bantu, beliau akan bantu sallallahu alaihi wasallam. Kalaupun tidak bisa bantu, maka beliau akan menyampaikan dengan kata-kata yang indah, kata-kata yang menyenangkan. Wala yukhayyabu fihi. Ya, yaitu jangan buat dia pulang dengan tangan kosong. Yaitu Rasulullah berusaha memberikan sesuatu sebisa mungkin. Kalau bisa diberi pada saat itu, maka Rasulullah SAW akan kasih saat itu. Kalau tidak bisa saat itu, maka Rasulullah SAW akan janjikan nanti satu saat. Sebenarnya kita pernah jelaskan hal ini dalam Syarah Al-Adabul Mufrad. Rasulullah kebiasaannya sallallahu alaihi wasallam kalau ada yang minta Rasulullah kasih. La taruddu sa'ilan. Rasulullah SAW pasti kasih. Kalau tidak bisa kasih saat itu, Rasulullah akan janjikan. Kalau Rasulullah tidak bisa juga, maka Rasulullah SAW mungkin seru sahabat. Isfa'u tu'jaru. Siapa yang bisa bantu, bantu. Kalau tidak ada juga, ya maka Rasulullah SAW berkata-kata fabi kalimatin thayyibah, dengan kata-kata yang menyenangkan, yang buat seorang tidak putus asa di sisi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Subhanallah, akhlak yang begitu mulia, ya. Kemudian Ali bin Abi Thalib berkata, bagaimana sikap Nabi terhadap orang-orang yang duduk bersama Nabi di majelis-majelis beliau? Qad taraka nafsahu min thalathin. Rasulullah sallam tidak melakukan 3 perkara. Rasulullah tidak melakukan 3 perkara. Apa 3 perkara tersebut yang beliau tinggalkan? Al-mira, yaitu suka debat, ya. Yang kedua al-ikthar, selalu pingin banyak pada suatu perkara berlebih-lebihan. Yang ketiga wa ma la ya'ni, yaitu perkara yang tidak ada manfaatnya, manfaatnya. Ini di antara 3 perkara yang ditinggalkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahkan Nabi menjauhinya. Yang pertama adalah perdebatan. Rasulullah SAW memotivasi kita untuk tidak berdebat, ya. Bahkan kalaupun harus berdebat dengan ahlul batil, ahlul kitab atau ahlul bidah, maka dengan cara yang baik. Wajadilhum billatihi ahsan, berjadilah dengan mereka dengan cara yang baik, yang terbaik. Wala tujadilu ahlul kitab illa billatihi ahsan, berdebatlah dengan ahlul kitab dengan cara yang terbaik. Kalau enggak ada kaitannya dengan agama, maka buat apa kita berdebat, ya? Hanya membuat hati keras, ya, saling menjatuhkan. Maka Rasulullah SAW meninggalkan namanya perdebatan. Bahkan Rasulullah SAW berkata, ana zaimun bi baitin fi rabadil jannah liman tarakal mira'a wa in kana muhiqqan. Aku menjamin istana di pinggiran surga meskipun orang yang meninggalkan, aku menjamin istana di pinggiran surga bagi orang yang meninggalkan perdebatan meskipun dia di atas kebenaran. Dia tahu dia di atas benar. Dia kalau debat dia mungkin menang, dia mungkin bisa mengalahkan lawan debatnya, tapi dia tinggalkan. Jadi tidak ada kaitannya dengan pembelaan terhadap agama. Ngapain debat-debat seperti itu? Maka orang seperti ini dijamin oleh Nabi akan mendapatkan istana di pinggiran surga. Dan ini adalah keutamaan meninggalkan debat meskipun kita tahu kita yang benar. Nabi tidak suka debat. Tidak suka debat kusir, apalagi angkat suara, enggak. Kemudian al-iktsar, Rasulullah juga tidak suka al-iktsar. Itu dalam banyak hal, ini banyak mengulang-ulangi perkataan, misalnya berlebihan, mengulangi perkataan berlebihan. Kemudian ada perkara diulang-ulang, ya, atau perbuatan yang diulang-ulang, ya, yang tidak ada manfaatnya. Rasulullah SAW tidak suka demikian. Ya secukupnya. Wa ma la ya'ni, yaitu demikian juga Rasulullah meninggalkan perkara yang bukan urusannya, Maka segala yang bukan urusan hendaknya kita tinggalkan. Kita berusaha mencontohi Nabi SAW, hidup di zaman yang banyak perkara bukan urusan kita, tapi kita ingin tahu. Bahkan kita ingin tahu secara detail, ini masalah, ya. Sementara yang kita privasi kita, yang urusan kita, kerjaan kita, urusan istri kita, anak kita enggak detail. Bahkan kita kadang-kadang melalaikan, sebagian kita tentunya tidak semua, melalaikan, lalai, tidak serius, tidak perhatian. Malah urusan yang lain yang tidak ada manfaatnya kita seriusin, kita ikuti. Ini adalah kesalahan, ya. Kemudian Ali bin Abi Thalib berkata,
Wa tarakan nasa min thalath. Dan Rasulullah SAW juga tidak melakukan 3 perkara ini pada orang lain. Itu Rasulullah tidak melakukan. Kalau tadi pada dirinya sendiri, ya, dia tidak mau debat, dia tidak memperbanyak sesuatu, dan dia juga tidak meninggalkan perkara yang bukan urusannya. Terkait dengan orang lain ada 3 perkara yang dia tinggalkan. Itu pertama di antaranya, kana la yadhumu ahadan. Dia tidak pernah mencela seorang pun. Dia tidak meninggalkan sikap mencela orang lain. Wala ya'ibuhu. Dan beliau tidak pernah menyinyir atau mencela, menyebutkan aib orang lain. Wala yatlubu auratahu, dan tidak pernah mencari-cari kesalahan orang lain. Wala yatakallamu illa fima raja thawabahu, dan beliau tidak berbicara dengan orang lain kecuali perkara yang beliau harapkan ada pahalanya. Kecuali perkara yang beliau harapkan ada pahalanya. Ya, ini di antara sifat Nabi terkait dengan orang-orang duduk bersama beliau, beliau tidak pernah mencela seorang pun. Bahkan tidak pernah yaibuhu, yaitu tidak pernah menyebutkan aib orang tersebut. Dalam riwayat yang lain, wala yu'ayyiruhu, tidak pernah mengejek, menyinyir, tidak pernah. Rasulullah SAW tidak menyinyir. Orang kalau suka nyinyir, orang enggak nyaman duduk sama dia. Ketemu, dinyir lagi, diejek lagi, dibuli lagi. Orang tidak nyaman. Rasulullah SAW tidak pernah demikian. Ini yang pertama. Yang kedua, wala yatlubu auratahu. Rasulullah tidak pernah mencari-cari kesalahan orang. Ini siapa ini? Rasulullah cek-cek, enggak pernah. Maka Rasulullah SAW dalam riwayat mengatakan, la yuballighuni ahadun an ahadin min ashabi fa inni uhibbu an akhruja ilaikum wa ana salim musaddar, atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, jangan seorang pun menyampaikan kepadaku tentang orang lain. Aku ingin terkait dengan sahabatku, aku ingin keluar bertemu kalian dalam kondisi hatiku bersih. Orang nyaman, ya, tidak cari-cari kesalahan orang. Kalau sudah cari kesalahan orang lain, kita pertama dosa, ya. Kedua, nanti kita juga mungkin mengalami hal yang sama. Orang-orang cari kesalahan kita, ya. Maka seorang berusaha tidak mencari kesalahan orang lain. Kalau yang terlihat depan mata itu disikapi dengan cara yang baik. Yang tidak terlihat depan mata enggak usah dicari-cari. Ini yang kedua. Yang ketiga, wala yatakallamu illa fima raja thawabu. Rasulullah SAW tidak berbicara kecuali pada perkara yang beliau berharap dapat pahala. Ini merupakan sifat yang sangat mulia, yaitu bagaimana mengontrol seorang mengontrol pembicaraannya. Dan lisan ini luar biasa. Dia bisa jadi sumber pahala luar biasa karena mengucapkan la ilaha illallah dengan lisan, berzikir dengan lisan, baca Quran dengan lisan, amar ma'ruf nahi munkar dengan lisan. Banyak sekali lisan ini sumber faedah, sumber pahala. Tapi sebaliknya, lisan juga merupakan sumber malapetaka. Ghibah dengan lisan, namimah dengan lisan, ngadu domba dengan lisan, mengejek dengan lisan. Bahaya, ya. Baik, maka Rasulullah SAW ketika berbicara, dia tidak berbicara kecuali yang ada pahalanya. Kita berusaha seperti itu. Tidaklah kita berbicara kecuali kita berharap dapat pahala di balik pembicaraan tersebut. Ya. Ya. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Ma yalfidhun min qaulin illa ladaihi raqibun atid." Tidak suatu lafal pun yang dibicarakan oleh seorang kecuali ada malaikat raqib atid yang selalu hadir dan mengawasi dan mencatat. Maka seorang merenungkan gimana agar saya tidak berbicara yang tidak ada pahalanya. Ini agak sulit, ya. Kalau dia begini, dia pasti tidak banyak bicara. Makanya Rasulullah SAW bersabar, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khairan aw liyasmut." Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, maka hendaknya dia berbicara yang baik atau dia diam. Ini dia tidak berbicara kecuali mengharapkan pahala di balik pembicaraan tersebut. Ini mengkonsekuensikan seorang berfikir, merenung sebelum berbicara. Bukan bicara dulu baru nanti merenung, enggak. Ya. Karena inilah sifat Nabi, beliau tidak berbicara kecuali ada pahalanya. Kalau kita praktikkan ini saja, luar biasa. Bisa jadi orang soleh. Mau bicara tunggu dulu, ada pahalanya enggak? Enggak ada, enggak jadi. Mau ngobrol ada pahalanya enggak? Enggak ada, enggak jadi. Subhanallah. Betapa banyak di antara kita yang berbicara seenaknya, selepasnya, sebebasnya, komentar sebebasnya. Tidak tahu bahwasanya bisa jadi satu perkataan menjerumuskan seorang dalam neraka jahanam sejauh 70 tahun. Bahkan Rasulullah SAW berkata kepada Mu'adz, "Wa hal yakubun nasa fin nari ala wujuhim aw ala manakhirihim illa hasud alsinatihim?" Bukankah yang menjadikan manusia digeret di atas wajahnya atau digeret di atas hidungnya di neraka kecuali akibat hasil dari lisannya, hasil dari tulisannya, hasil dari komentarnya, hasil dari ketikannya. Lisan sekarang mencakup lisan baik secara lisan maupun secara tulisan. Inilah
sifat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Makanya kalau kita dapati perkataan para salaf, mereka tidak banyak berbicara. Perkataan para salaf itu sedikit tapi faedahnya banyak. Ya, makanya Ibn Rajab pernah menulis buku yang maknanya Fadlu ilmi salaf ala ilmi khalaf, atau maknanya seperti itu. Ya, keutamaan ilmunya para salaf dibandingkan ilmu orang belakangan. Kita ini banyak bicara tapi ternyata berkahnya sedikit sehingga faedahnya sedikit. Para salaf dulu bicara sedikit tapi faedahnya luar biasa. Karena mereka tidak menjalani hari-hari dengan sembarang ngomong, asal ngomong, enggak. Sehingga omongan-omongan mereka luar biasa, pepatah-pepatah, kemudian nasihat-nasihat, ya, petuah-petuah luar biasa. Ya, adapun kita sulit karena kita terlalu banyak omong. Tapi Rasulullah melanjutkan, Ali bin Abi Thalib melanjutkan, wa idza takallama atraqa jula'asa'uhu ka'annama ala rusuhim tayr. Kalau Rasulullah sudah ngomong, maka orang-orang yang hadir menundukkan kepala mereka. Menundukkan kepala mereka. Seakan-akan di atas kepala mereka ada burung, yaitu benar-benar mereka perhatian. Ini majelis Nabi sallallahu alaihi wasallam, bukan majelis joget-joget, majelis DJ, ya, majelis dangdutan, majelis ngejek-ngejek orang, enggak. Tapi kalau sudah berbicara, para sahabat seakan-akan di kepala mereka ada burung. Kalau banyak gerak, burungnya terbang. Kata Ali bin Abi Thalib, fa idza sakata takallamu. Kalau Nabi diam baru mereka berbicara. Kalau Nabi lagi bicara, mereka tidak berani berbicara bersamaan dengan pembicaraan Nabi karena bentuk penghormatan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa idza sakata takallamu. Kalau Nabi diam baru mereka berbicara. La yatanaza'una indahul hadis. Tidak ada orang lagi debat di situ, ribut di sisi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak, mereka hormat sama Nabi. Wa man takallama indahu ansatu lahu hatta yafrugha hadithuhum indahu hadithu awwalihim. Maka kalau ada yang berbicara di sisi Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka yang lain semua diam, simak. Kalau Nabi mengizinkan seorang berbicara, satu orang bicara sama Nabi, yang lain semua dengar. Tidak kemudian ribut, potong tengah jalan, salat tengah jalan, enggak. Sampai yang pertama kali bicara, selesai pembicaraan, baru kemudian orang kedua. Ini di antara sifat adab Nabi kepada para julasaihi, orang duduk bersama dia. Ada para sahabat terhadap Nabi. Mereka tidak pernah ribut di depan Nabi, ribut sana sini. Mereka tidak pernah juga motong bicara orang lain. Kalau ada yang bicara semua dengerin. Sampai selesai baru mungkin orang berikutnya. Ini di antara akhlak Nabi dan juga akhlak para sahabat di sekeliling Nabi sallallahu alaihi wasallam. Taib. Kemudian kata Ali bin Abi Thalib, yadhaku mimma yadhakuna minhu. Nabi manusia, beliau juga tertawa jika para sahabat tertawa. Kalau ada hal yang membuat tertawa, Rasulullah tertawa. Ada yang membuat Rasulullah menangis. Wa yata'ajjabu mimma yata'ajjabuna min. Rasulullah SAW juga kagum dengan apa yang dikagumi oleh para sahabat. Ya, Rasulullah SAW beradaptasi dengan para sahabat yang duduk bersama dia. Ya, kalau mereka tertawa, Rasulullah ikut tertawa. Kalau mereka lagi takjub, Rasulullah juga ikut takjub. Sehingga pergaulan itu hidup. Ya, meskipun Rasulullah SAW kedudukannya tidak bisa dibandingkan para sahabat, tapi antara guru dan murid hidup. Ada kedekatan hati. Karena Rasulullah SAW juga kalau mereka tahu, Rasulullah juga tertawa. Ya. Ada hal yang menyebabkan mereka tahu, Rasulullah SAW juga tertawa. Kemudian kata Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, wa yasbiru lil gharibi 'alal jafwa fi mantiqihi wa mas'alatihi hatta in kana ashabu la yastajlibunahum. Rasulullah SAW bersabar terhadap orang asing. Alal jafwa. Meskipun orang asing tersebut mungkin kasar. Kalau datang dari jauh, datang kota Madinah terkadang kasar, tidak punya adab. Rasulullah sabar. Fi mantiqi wa mas'alati. Kalau mereka ngomong Rasulullah dengarin, kalau mereka ada pertanyaan Rasulullah dengarin. Dan Rasulullah kasih udzur karena mereka adalah orang yang asing yang bukan penduduk kota Madinah. Ya, meskipun mereka kasar kaku karena orang-orang Arab Badui, tapi Rasulullah SAW sabar karena ini orang asing punya udzur khusus. Adapun sahabat sudah ngerti siapa Nabi SAW. Sampai para sahabat senang kalau ada orang-orang seperti ini datang menemui Nabi. Ya, para sahabat senang kalau ada orang Badui datang yang adabnya kurang. Kenapa? Kalau Arab Badui datang menemui Nabi, Arab Badui pasti nanya-nanya. Dan kalau sudah nanya-nanya, Nabi akan jawab. Dan kalau Nabi sudah jawab, berarti ada pahalanya, ada ilmunya. Ya, maka bahkan disebutkan sebagai riwayat, para sahabat beri hadiah kepada orang Arab Badui. Kalau datang sama Nabi, tanya sama Nabi. Karena para sahabat malu, segan nanya sama Nabi. Padahal Nabi begitu baiknya Muslim, tapi mereka segan karena karismatik Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi orang Badui tidak kenal Nabi, dia asal datang mas tanya, "Ya Rasulullah, kapan hari kiamat?" Langsung tanya aja.
Tanya aja. Mereka cuek bebek, tanya kepada Nabi karena mereka dari Badui. Dan Nabi Rasulullah SAW memberi udzur kepada mereka karena mereka Arab Badui. Kemudian Rasulullah SAW berkata, "Idza ra'aitum talibah hajatin yatlubuha farfiduhu." Nabi pernah berkata, jika kalian melihat ada seorang yang punya hajat, punya keperluan dan yatlubuhu dan dia mencari keperluan tersebut, maka bantulah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka bantulah. Karena di antara orang-orang duduk majelis mungkin ada yang susah, maka pengertian bantu. Dalam riwayat yang fa arsyiduhu, maka arahkan. Ini di antara kebaikan Nabi. Nabi menyuruh para sahabat yang hadir untuk bantu orang yang punya kebutuhan. Dan Rasulullah pernah berkata, isfa'u fala tu'jaru. Hendaknya kalian beri syafaat. Kalau kalian tidak bisa membantu secara langsung, kasih syafaat, rekomendasi. Siapa tahu bisa dibantu oleh orang lain. Fal tu'jaru, dan kalian akan diberi pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini wasiat Nabi kepada para sahabatnya, kalau melihat ada orang punya keperluan, maka bantu. Jangan dibiarkan saja, jangan berlepas diri, berusaha bantu. Itu ladang pahala. Ada orang susah, kita bantu, itu ladang pahala. Tapi di sini kemudian wala yaqbalu tsana' illa min mukafi. Rasulullah SAW tidak menerima pujian kecuali dari orang yang memberi setimpal, ya. Di sini ada beberapa tafsiran. Ada yang mengatakan bahwasanya Rasulullah SAW tidak suka orang muji-muji beliau dengan pujian yang berlebihan. Maksudnya demikian. Ya, Rasulullah hanya mau kalau dipuji pujian yang benar, bukan pujian yang berlebihan. Ya, karena Rasulullah SAW pernah ketika ada yang mengatakan anta sayyiduna, maka Rasulullah SAW tegur. Kata Rasulullah SAW, as-sayyidullah, sayyid adalah Allah Subhanahu wa taala. Qulu biqaulikum aw ba'dhi qaulikum wala yastajriyannakum syaitan. Ucapkanlah sebagian perkataan kalian atau dengan perkataan yang biasa kalian ucapkan. Jangan tambah-tambah lagi dengan muji-muji berlebih-lebihan. Kenapa? Kata Nabi, wala yastajriyannakum syaitan, jangan sampai syaitan menjerumuskan kalian gara-gara cinta kepada Nabi, akhirnya muji dengan pujian-pujian yang berlebihan. Bahkan Rasulullah SAW berkata, idza ra'aitumul maddahin fahthu ala wujuhimut turab. Kalau kalian ada orang suka muji-muji, cari muka, lemparkan pasir di tanah di wajahnya. Rasulullah mengatakan ketika ada orang muji-muji, maka Rasulullah mengatakan, wailaka qata'ta'una ka sahibik. Hati-hati kau puji dia, sungguhnya kau telah memenggal leher kawanmu. Terus orang kalau sudah dipuji, nanti ujub, nanti sombong. Kalau sombong bahaya, dia binasa. Terpapar untuk bisa masuk neraka, punya potensi besar untuk masuk neraka. Maka Rasulullah pun orang yang paling berhak untuk dipuji, dan dia pun tidak ingin dipuji berlebih-lebihan. Ini di antara makna mukafi. Baik. Di antara sifat Nabi, wala yaqta'u ala ahadin hadithahu hatta yajuza fayaqta'uhu binahin aw qiyamin. Rasulullah tidak pernah memotong pembicaraan seorang, ya, sampai orang tersebut selesai berbicara. Maka Rasulullah SAW potong pembicaraan atau timpali, atau Rasulullah SAW berhentikan pembicaranya dengan Rasulullah melarang, sudah cukup. Nah, itu terkadang Rasulullah gitu. Atau qiyam, Rasulullah SAW berdiri meninggalkan majlis, berarti pembicaraan sudah selesai. Ya. Jadi kalau ada orang bicara, Rasulullah SAW tidak pernah memutuskan, kecuali Rasulullah mengatakan sudah cukup, maka orangnya tidak boleh bicara lagi. Atau Rasulullah SAW berdiri meninggalkan lokasi, berarti Rasulullah SAW sudah tidak mau dengar, maka hendaknya dia menghentikan pembicaraannya. Ya. Ini di antara adab-adab Nabi SAW, ya, terhadap orang-orang yang ada di sekitarnya, dan tentunya mereka akan merasa nyaman bersama Nabi SAW, karena Nabi SAW adalah layyinul janib, mudah bergaul, sahlul khuluq, akhlaknya mudah, tidak suka menyindir orang lain, tidak suka mencela orang lain, tidak suka mencari-cari kesalahan orang lain. Orang duduk sama Nabi semuanya nyaman. Semuanya nyaman. Tapi kita lanjutkan beberapa hadis, ikhwan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, terkait masih sifat fisik, ya. Kita berusaha habiskan pada pertemuan kali ini. Dari Jabir bin Samurah radhiyallahu anhu yaqul, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-fam. Kata Jabir, Rasulullah SAW adalah mulutnya lebar, ya. Dhali al-fam. Yaitu besar mulutnya.
Wallahu alam, ini maksudnya kalau disifati Rasulullah SAW tulangnya besar, mulutnya besar, itu semuanya pujian. Cuma kita mungkin nggak bisa bayangkan bagaimana. Tapi intinya mulutnya bukan sempit seperti ini, bukan juga lebar sekali, tapi sedang. Sedang, mulutnya sedang. Sehingga ketika berbicara bisa fasih. Ada orang mulutnya kecil, ada. Ya, enggak, Rasulullah tidak demikian. Ya. Kemudian ashkalal ain. Ashkalal ain. Yaitu panjang ininya. Belahan Rasulullah matanya bulat, besar, bukan sipit, bukan, tapi ininya panjang. Jadi bulat dan melebar. Ya. Bulat dan melebar. Ya. Kemudian manhusal aqib, ya, yaitu sedikit daging di tumitnya, sedikit daging di tumitnya. Ini di antara sifat-sifat Nabi secara fisik. Syu'bah berkata, qultu li Simak. Aku bertanya kepada sang perawi Simak, ma dhali'ul fam, apa yang disebut dengan bibir yang besar? Qala azimul fam, yaitu mulutnya agung. Di sini dia menafsirkan dengan apa namanya, mulutnya besar, lebar, ya. Qultu ma ashkalul ain. Apa yang ashkal ain? Yaitu tawilu syiqil ain, yaitu matanya itu panjang ininya. Belahnya itu panjang. Panjang, bukan kecil matanya, bukan juga sipit, tapi lebar. Lebar dan panjang, ini keindahan. Ya. Dia bulat tapi dia melebar belahan matanya. Qultu ma manhumusul aqib? Manhumusul aqib qala qalilul lahmil aqib, yaitu tumit. Ini kalau kaki ada tumitnya. Tumit Nabi ternyata sedikit dagingnya. Menunjukkan Rasulullah sering bergerak, bukan yang berat, kemudian gemuk, enggak. Rasulullah SAW tumitnya, dagingnya sedikit di situ. Ini di antara fisik Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ketika dibilang Rasulullah SAW maksudnya tumitnya tipis, menunjukkan beliau bukan orang yang besar gemuk, enggak. Ya, karena kalau besar gemuk biasanya yang lain juga ikut pada gemuk. Hadis berikutnya dari Jabir radhiyallahu anhu, beliau berkata, Ra'aitu Rasulullah SAW fi lailatin idhiyan. Aku melihat Nabi SAW di malam bulan purnama. Wa alaihi hullatun hamra, dia pakai dua gaun berwarna merah. Faja'altu anzuru ilaihi wa ilal qamar. Lalu aku bandingkan antara Rasulullah dengan rembulan. Falahu indi ahsanu minal qamar. Menurutku Rasulullah SAW lebih indah daripada rembulan. Ini kebiasaan orang Arab ketika mereka akan memuji seorang, ketampanan, kecantikan mereka menyamakan dengan rembulan. Wajahmu seperti rembulan, ya, indahmu seperti rembulan, menunjukkan mereka sedang memuji fisik. Disamakan dengan rembulan. Tapi kata Jabir, justru saya melihat rembulan, saya bandingkan dengan Nabi, Nabi lebih afdal daripada rembulan. Faluha indi ahsanu minal qamar. Menurutku Rasulullah wajahnya itu lebih indah daripada rembulan. Ini menunjukkan pujian yang luar biasa. Ya, karena biasanya orang kalau mengungkapkan kecantikan dengan wajahmu seperti rembulan, ini lebih afdal daripada rembulan itu sendiri. Berarti Nabi SAW sangat tampan. Taib. Kita lanjutkan hadis berikutnya. An Abi Ishaq qala sa'ala rajulun Al-Bara' bin Azib, akana wajhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mithla sayf? Qala la bal mithlal qamar. Dari Abu Ishaq beliau berkata, seorang lelaki bertanya kepada Al-Bara' bin Azib, akana wajhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mithla sayf? Apakah wajah Nabi seperti pedang, itu tajam lancip mungkin, ya, atau bercahaya? Qala, kata Al-Bara' bin Azib, sekali-sekali tidak, wajahnya bukan seperti lincip. Bal mithlal qamar, tapi bahkan dia seperti rembulan, itu agak bulat, bercahaya, indah, sehingga orang senang memandangnya. Dan ini di antara jawaban singkat dari sahabat Al-Bara' bin Azib ketika ditanya bagaimana Nabi, dua singkat. Dia tidak seperti pedang, tapi dia seperti rembulan. Dan perkataan rembulan ini perkataan yang sudah menunjukkan keindahan wajah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahwasanya kalau pedang dia berkilau, tapi kilaunya nyelekit mata. Satu, yang kedua dia tidak berkilau konstan, dia kadang berubah-berubah. Kalau terbanyak kilatan juga menjadikan mata enggak enak memandang. Rembulan beda, rembulan kita sampai sampai lama-lama tidak membosankan. Begitu kira-kira wajah Nabi, kalau lihat tidak membosankan karena indah seperti rembulan. Namun banyak sahabat tidak mau melihat wajah Nabi lama-lama karena karismatik Nabi yang luar biasa, mereka tidak bisa bertahan untuk melihat wajah Nabi terus-terusan. Tapi kita lanjut hadis ke 10 ya. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam abyadha ka'annama sigha min fiddatin rajulis sya'r.
adalah Rasulullah SAW warna kulit putih, warna kulitnya adalah putih. Ka'annama siqa min fiddah, seakan dibuat daripada perak. Rajila syar, ada pun rambutnya tidak terlalu ikal, tidak terlalu keriting, tidak juga lurus melambai, enggak, menjulur, enggak. Tapi Rasulullah SAW agak ombak. Ya, dikatakan rajila syair, yaitu rambutnya agak lombak. Rambutnya agak lombak. Ini sifat fisik Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita pernah juga menyinggung hal ini, ya. Hadis ke-11 dari Jabir bin Abdullah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, ya. Urida alayya al-anbiya. Nabi mengatakan, diperlihatkan kepadaku para nabi. Ya. Di dalam riwayat yang lain, hal itu terjadi ketika malam Isra Mi'raj, di mana kita ketahui Rasulullah SAW dikumpulkan bersama para nabi, dan Rasulullah SAW kemudian salat menjadi imam bagi mereka di Baitul Maqdis, dan Rasulullah SAW ketika naik ke langit juga bertemu dengan beberapa nabi. Kata Nabi, "Urida alail anbiya", para nabi-nabi diperlihatkan kepadaku. Entah bagaimana caranya, Allah apakah Allah hidupkan lagi, apakah visualnya, yang penting Nabi melihat para nabi-nabi yang lain. Fa idza Musa darbun minar rijal. Tiba-tiba Rasulullah SAW melihat Musa. Musa itu ternyata orang yang tidak gemuk tapi dagingnya ringan dia. Ka'annahu min rijali Shanu'ah. Seakan-akan dia berasal dari kabilah Shanu'ah, itu kabilah yang agung di negeri Yaman. Ya, yang di mana anggota kabilah-kabilah tersebut orangnya tenang, tengah, seimbang, tidak orangnya baik-baik, ya, secara tul tinggi, sifat fisiknya sedang. Tidak terlalu tinggi, tidak terlalu pendek, ya. Kemudian badan juga tidak terlalu gemuk dan juga tidak terlalu kurus. Maka sikap fisiknya tengah-tengah. Nah, Nabi menyamakan Nabi Musa dengan orang tinggal di Shanu'ah. Karena makanya dia mengatakan darbun minar rijal, yaitu Nabi Musa alaihissalam badannya tidak terlalu gemuk. Ka'annahu min rijali Shanu'ah, seakan-akan dia berasal dari orang-orang dari kabilah Shanu'ah, itu kabilah di Yaman tadi. Kabilah tersebut anggota kabilahnya rata-rata tidak terlalu tinggi, tidak terlalu pendek, tidak terlalu gemuk, tidak kurus, sedang. Nah, Nabi Musa kira-kira seperti itu. Ya, mungkin warna kulitnya agak coklat, ya, orang Yaman banyak wajah kulitnya agak coklat. Kemudian kata Nabi SAW, Ra'aitu Isa bin Maryam fa idza aqrabu min man ra'aitu bihi syabahan Urwat ibnu Mas'ud. Aku melihat Nabi Isa alaihissalam, Isa bin Maryam. Tiba-tiba orang yang paling mirip dengan Nabi Isa adalah Urwah bin Mas'ud Ats-Tsaqafi. Urwah bin Mas'ud Ats-Tsaqafi dia masuk Islam belakangan, ya. Bahkan ketika Rasulullah sampai di Hudaybiyah, yang menjadi wakil Quraisy untuk berunding dengan Nabi urusan perjanjian Hudaybiyah adalah Urwah bin Mas'ud Ats-Tsaqafi. Dan dia diakui oleh orang-orang kafir, bahkan orang kafir pernah berkata, wa qalu laula nuzila hadzal qur'anu ala rajulin minal qaryataini azim. Seandainya Quran ini tidak turun sama Muhammad, tapi diturunkan kepada seorang yang agung yang ada di kota Mekah dan Taif. Maksudnya Urwah bin Mas'ud Ats-Tsaqafi ini top dia. Dia adalah seorang yang suka kemana-mana, orang diplomasi ke sana kemari, sehingga dia pernah melihat orang-orang hebat, Kaisar, Kisra, raja-raja. Namun dia tidak pernah melihat bagaimana pengagungan para sahabat Nabi kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini Urwah bin Mas'ud Ats-Tsaqafi, dan akhirnya awalnya dia membela Quraisy, akhirnya lama-lama dia masuk Islam. Urwah bin Mas'ud Ats-Tsaqafi ini adalah orang yang paling mirip dengan Nabi Nabi Isa alaihissalam. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wa ra'aitu Ibrahim", dan aku melihat Ibrahim. Fa idza aqrabu min man ra'aitu bihi syaban sahibukum, yakni nafsahu. Aku melihat Ibrahim, dan aku lihat ternyata orang yang paling mirip dengan Ibrahim adalah kawan kalian ini. Maksudnya Rasulullah mengatakan, saya yang paling mirip dengan ayahku. Rasulullah SAW mirip dengan Nabi Ibrahim alaihissalam. Dan di antara yang mirip dengan Nabi selain Ibrahim alaihissalam adalah Al-Hasan bin Ali. Al-Hasan bin Ali mirip dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Anas pernah berkata, wa kana asbahahum bi Rasulillah. Orang yang paling mirip dengan Nabi adalah Al-Hasan, bukan Al-Husain. Dan juga Abu Bakar pernah menggendong Al-Hasan. Abu Bakar berkata, syabihun bin Nabi la syabihun bi Ali. Sungguhnya putramu ini Hasan lebih mirip kepada Nabi dan tidak mirip kepada Ali. Padahal dia anaknya Ali bin Abi Thalib. Ini orang mirip dengan Nabi. Di antara orang yang mirip dengan Nabi adalah Ja'far bin Abi Thalib. Rasulullah pernah berkata kepada Ja'far, asbahta khalqi wa khuluqi. Wahai Ja'far radhiyallahu anhu, wahai Ja'far, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, engkau sudah mirip perangaimu, akhlakmu dan juga fisikmu mirip denganku. Ini dalil bahwasanya Ja'far mirip dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam.
Jadi hadis ini maksudnya Rasulullah yang menjelaskan bahwasanya beliau mirip dengan Ibrahim atau Ibrahim wajahnya mirip dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kata Rasulullah SAW, "Ra'aitu Jibril, fa idza aqrabu man ra'aitu bi Syaban Dihya." Aku melihat Jibril, tiba-tiba orang yang paling mirip dengan Jibril adalah Dihya Al-Kalbi. Wa huwa Dihya bin Khalifah Al-Kalbi radhiyallahu anhu. Beliau adalah seorang yang tampan, ya. Kemudian akhlaknya baik, ya. Kalau Jibril alaihissalam datang menemui Nabi dalam bentuk manusia, dia selalu menyerupakan dirinya mirip dengan Dihya Al-Kalbi. Ya. Intinya dalam hadis ini Rasulullah mengatakan secara fisik beliau mirip dengan Ibrahim alaihissalam atau sebaliknya. Tapi kita lanjutkan, masih ada 2 hadis lagi. Ya. Hadis ke-12, An Sa'id Al-Jariri qala sami'tu Abu Tufail radhiyallahu anhu yaqul ra'aitu an-nabi sallallahu alaihi wasallam baqiya ala wajhil ardi ahadun ra'ahu ghairi. Qultu sifhu li qala kana abyada malihan muqassada. Kata Abu Tufail, dan dia adalah sahabat terakhir yang hidup, yang melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang masih melihat Nabi dan masih hidup, dia terakhir, dia pernah berkata, aku melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika aku melihat Nabi di mana tidak seorang pun yang pernah lihat Nabi masih hidup kecuali tinggal saya sendiri. Makanya dia mengatakan dia adalah sahabat terakhir yang meninggal. Dia bilang aku lihat Nabi di mana semua orang yang sekarang ini yang sudah pernah lihat Nabi sudah pada meninggal, cuma saya sendiri yang belum meninggal. Maka aku berkata, Sa'id Al-Hariri, sifhuli, berilah sifat Rasulullah kepadaku. Bagaimana sifat-sifat fisik Nabi sallallahu alaihi wasallam? Maka Abu Tufail radhiyallahu anhu berkata, "Kana abyadu malihan muqassada." Rasulullah adalah putih dan tampan, tapi tampannya tidak berlebihan. Maksudnya tampannya itu seimbang, ya. Seimbang. Ya. Dari segala sisi wajahnya tampan, bukan tidak seimbang. Mungkin hidungnya terlalu mancung atau enggak. Rasulullah SAW putih dan tampan dengan tampan yang seimbang. Ya, ini di antara sifat fisik yang disampaikan oleh Abu Tufail kepada Sa'id Al-Jariri. Ini kesimpulan Rasulullah putih tampan, tampannya tidak seimbang, tampannya seimbang, tidak berlebihan pada satu sisi. Hadis yang terakhir pada kesempatan kali ini dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam aflaja thaniyataini. Rasulullah SAW adalah giginya ini thaniyah, dua namanya thaniyah, gigi seri depan. Orang Arab dulu senang kalau ada lubang di tengahnya. Biasanya kalau mereka masih muda lubangnya, kalau udah tua biasanya pada numpuk. Makanya Rasulullah SAW pernah melaknat wanita yang al-mutafallijati lil husni al-mughayyirati khalqallah. Rasulullah melaknat wanita yang mengkikir giginya supaya ada celahnya. Celah ini dibuat indah. Orang Arab suka seperti itu. Dan kalau sudah ada tumbuk-tumbuk tua di celah jadi seakan mudah kembali. Rasulullah bilang wanita sebenarnya terlaknat yang minta untuk dikikir giginya supaya kelihatan celahnya terlaknat, dan yang mengkikirnya juga terlaknat. Adapun Rasulullah SAW ada dengan sendirinya, kana aflaja thaniyataini, beliau giginya kebuka dikit. Idza takallama ru'ya bi kanur, kalau Rasulullah SAW berbicara seakan-akan ada cahaya yang menyinari dari celah-celah giginya. Yakhruju min baini thanayahu, keluar dari celah-celah giginya. Ini sifat yang disampaikan oleh Ibnu Abbas tentang Nabi SAW. Nabi SAW wajahnya berseri-seri, indah, bercahaya, kalau berbicara enak dipandang. Giginya juga begitu indah terlihat, ya. Makanya Ibnu Abbas berkata, "Idza takallama ru'ya kanur." Kalau Rasulullah berbicara terlihat seakan ada cahaya, yakhruju min baini thanayahu. Ada cahaya yang keluar dari dua gigi serinya. Inilah kira-kira tentang sifat-sifat fisik Nabi sallallahu alaihi wasallam dan juga sebagian akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Cukuplah Anas bin Malik ketika menceritakan, menyimpulkan dengan perkataan dalam Sahih Bukhari, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam ahsanan nas. Rasulullah adalah manusia terbaik. Dari sisi akhlak, dari sisi pengorbanan, dari segala apa saja Rasulullah SAW adalah kana Nabi sallallahu alaihi wasallam ahsanan nas. Demikianlah ikhwan dan akhwat yang Rasulullah. Insyaallah pada pertemuan berikutnya kita akan bahas tentang khatamun nubuwah, tanda kenabian, ya. Insyaallah pada pertemuan berikutnya. Selanjutnya saya kembalikan kepada Mas Dodi dan Bang Andre. Wallahu taala alam bisawab. Saya penasaran para wakil atas kajian yang disampaikan. Alhamdulillah kita bisa mengambil beberapa poin yang